Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Perkenalkan, saya mahasiswi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang dari Fakultas Pendidikan Islam, Prodi Pendidikan Islam. Nama saya Hayatun Nufus Rahma dengan NIM 31502500096. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya akan menyampaikan materi dengan tema sejarah dan berkembangnya pendidikan Islam di masa Andalusia. Baiklah, untuk mengefisien waktu, saya akan langsung mempresentasikan materi sejarah dan perkembangan Islam masa Andalusia. Andalusia merupakan wilayah di semenanjung Iberia yang berada di bawah kekuasaan Islam sejak tahun 711 Masehi. Setelah penaklukan yang dipimpin oleh Tharik bin Ziyad. Sejak awal berdirinya pemerintahan Islam, Andalusia tidak hanya berkembang sebagai pusat politik dan ekonomi, tetapi juga sebagai pusat peradaban dan pendidikan, terutama pada masa dinasti Umayyah Andalusia. Stabilitas politik dan dukungan penguasa terhadap ilmu pengetahuan mendorong berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam secara pusat. Pendidikan Islam di Andalusia dilandasi oleh ajaran Islam yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang mulia dan wajib dituntut. Hal ini mendorong tumbuhnya budaya belajar di kalangan masyarakat. Lembaga pendidikan seperti masjid, kutab, madrasah, dan perpustakaan berperan penting dalam penyebaran ilmu. Pendidikan tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga mencakup ilmu rasional seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan sastra, sehingga tercipta integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Keberadaan perpustakaan besar dan aktivitas penerjemahan menjadikan Andalusia sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Metode pembelajaran yang dialogis seperti halakoh dan diskusi ilmiah melahirkan tradisi berpikir kritis dan menghasilkan banyak ilmuwan besar seperti Ibnu Rusyad dan Ibnu Hazm. Melalui aktivitas keilmuan tersebut, pendidikan Islam di Andalusia memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia barat dan menjadi jembatan menuju kebangkitan intelektual Eropa. Bahasan yang pertama yaitu sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Andalusia. Islam masuk ke wilayah Andalusia pada tahun 711 Masehi melalui penaklukan yang dipimpin oleh Tharik bin Ziyad. Penaklukan ini menjadi awal berdirinya pemerintahan Islam di semenanjung Iberia. Dalam perkembangannya, kekuasaan Islam di Andalusia mengalami beberapa fase. Yang pertama, mulai dari masa wali,
dinasti Umayyah Andalusia, masa Muluk At-Tawaif, hingga masa dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Pada masa dinasti Umayyah Andalusia, terutama pada pemerintahan Abdurrahman Ad-Dakhil dan Abdurrahman An-Nasir, Andalusia mencapai puncak kejayaan dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan. Stabilitas pemerintahan dan kemakmuran masyarakat pada masa tersebut memberikan ruang yang luas bagi berkembangnya kegiatan keilmuan. Para penguasa Islam memberikan dukungan penuh terhadap pendidikan dengan membangun lembaga pendidikan dan melindungi para ulama serta ilmuwan. Kondisi ini menjadi Andalusia sebagai salah satu pusat peradaban Islam terpenting di dunia. Yang kedua, pola pendidikan Islam di Andalusia. Perkembangan pola pendidikan Islam di Andalusia antara lain, yang pertama, Kutab. Sebagaimana tercatat dalam sejarah pendidikan Islam, perluasan wilayah kekuasaan Islam turut mendorong berdirinya lembaga-lembaga pendidikan seperti kutab dan masjid. Pada lembaga ini, para siswa mempelajari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan seperti fikih, bahasa dan sastra, musik dan kesenian. Ilmu pengetahuan yang pertama yaitu fikih. Pengikut Islam di Andalusia menganut madhab Maliki dan para ulama memperkenalkan materi-materi fikih dari madhab Imam Maliki kepada santri kutab. Yang kedua, bahasa dan sastra. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa resmi umat Islam di Spanyol, dan siswa dapat belajar di kutab. Mereka juga diharuskan untuk selalu berbicara dalam bahasa resmi Islam, yaitu bahasa Arab. Akibatnya, bahasa ini cepat menjadi populer dan menjadi bahasa sehari-hari. Yang C, musik dan seni. Musik Arab mendorong nilai-nilai kepahlawanan di Spanyol. Ketika itu, banyak tokoh musik dan seni muncul, salah satunya Al-Hasan Ibnu Nafi, yang dijuluki Ziryab pada tahun 789-857 di Masehi. Ia menjadi orang terkenal pada saat itu karena kecintaannya terhadap musik dan seni. Beliau cepat menjadi terkenal. Kesel deh. Karena ilmunya yang diajarkan kepada anak-anak dan budak. Pola pendidikan Islam yang kedua, perguruan tinggi, universitas di Andalusia, Spanyol, biasanya menjadi tempat pertemuan para akademis
dan ruang pembacaan publik, tempat orang membacakan puisi, puisi asli atau disebut berpidato. Yang ketiga, kemajuan peradaban Islam di Andalusia. Andalusia berada di bawah pemerintahan Islam selama berabad-abad. Selama periode yang sangat panjang ini terjadi berbagai kemajuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan arsitektur. Berikut ini adalah beberapa hasil Islam di Andalusia. Yang pertama, bidang filsafat. Warisan budaya yang luar biasa telah diwariskan kepada masyarakat Islam oleh keturunan kerajaan Andalusia. Yang B, bidang kedokteran. Penyebaran Islam ke Andalusia bertepatan dengan peningkatan pengetahuan medis di negara tersebut. Perkembangan kedokteran di Andalusia dipengaruhi oleh tradisi keilmuan Islam yang menekankan integrasi antara ilmu agama dan ilmu rasional. Namun, para ilmuwan Muslim tidak sekedar menyalin, melainkan mengkritisi dan menyempurnakannya melalui observasi dan eksperimen. Yang C. Sains. Pada masa kejayaan Islam di Andalusia, sains menjadi salah satu bidang ilmu yang berkembang pesat dan mendapat perhatian besar dalam sistem pendidikan Islam. Ilmu sains dipandang sebagai sarana untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah, ayat kauniyah di alam semesta, sehingga pengkajiannya memiliki nilai religius sekaligus ilmiah. Yang D. Arsitektur. Warisan arsitektur Andalusia Islam tidak dapat disangkal. Contoh bangunan bersejarah Islam yang indah termasuk Medina Az-Zahra di Medina Cordoba, Istana Al-Jaferia di Zaragoza, Tembok Toledo, dan Istana Alhambra di Granada. Yang keempat, faktor pendukung pendidikan Islam Andalusia. Berbagai faktor pendukung internal dan eksternal mempengaruhi kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan Andalusia. Ajaran Islam serta nilai-nilai dan doktrin yang terkandung di dalamnya berfungsi sebagai motivasi internal. Hadis-hadis yang menekankan betapa pentingnya mendapatkan pengetahuan dan menyebarkannya juga berperan sebagai katalisator utama dalam pengembangan sistem pendidikan Islam di daerah tersebut. Faktor internal dan eksternal mempengaruhi pendidikan Islam di Andalusia, dan termasuk yang pertama, dukungan penuh dari penguasa menjadi salah satu faktor utama dalam perkembangan pendidikan Islam, karena para pemimpin memiliki kecintaan yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan dan visi yang luas untuk masa depan. Yang kedua, beberapa sekolah dan universitas terkenal di Spanyol, seperti Universitas Córdoba, Sevilla, Malaga, dan Granada, juga memainkan peran penting dalam kemajuan siswa. Yang ketiga, banyak cendekiawan Islam dari berbagai daerah di dunia Islam, baik dari timur maupun barat, datang dengan banyak buku dan gagasan. Ini menunjukkan bahwa umat Islam tetap bersatu dalam budaya mereka meskipun mereka terbagi dalam berbagai organisasi politik. Yang faktor keempat, persaingan antara dinasti Abbasiyah di Baghdad dan dinasti Umayyah di Spanyol dalam hal pendidikan dan budaya juga mendorong kemajuan. Universitas Córdoba
didirikan menantang Universitas Nizamiyah di Baghdad, di mana persaingan lebih berfokus pada ilmu pengetahuan daripada perang. Yang terakhir, kesimpulan. Pendidikan Islam di Andalusia berhasil memadukan ajaran agama, ilmu pengetahuan, dan seni, sehingga menjadi pusat peradaban Islam di Barat. Keberhasilan ini didukung oleh faktor internal seperti nilai-nilai Islam dan dukungan penguasa yang visioner, serta faktor eksternal seperti persaingan intelektual antar dinasti. Namun, keterbatasan dalam studi ini meliputi akses terbatas pada sumber primer dan analisis spesifik tentang peran masyarakat lokal. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi pengaruh pendidikan Islam di Andalusia terhadap pendidikan modern secara lebih komprehensif, termasuk studi perbandingan dengan sistem pendidikan di dunia Islam lainnya. Demikian pemaparan materi sejarah dan perkembangan pendidikan Islam masa Andalusia. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Apabila terdapat kesalahan dan tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen pengampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. The less it goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. A moment